Ya, didampingi Yaya Toure, wajah Roberto Mancini nampak tegang jelang laga Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Di informasi bola selanjutnya, demi lahirkan predator Timnas Indonesia ini, fokus utama yang bakal dibenahi Yom Ki-hoon. Dan yang terakhir, tanpa James Raven, inilah lini depan Timnas U20 nyatanya tak mampu berbuat banyak. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, didampingi oleh Yaya Toure, wajah Roberto Mancini nampak tegang menjelang laga Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Hal itu terlihat pada foto yang tengah beredar belum lama ini. Timnas Indonesia dan Timnas Arab Saudi tergabung di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup tersebut juga dihuni oleh Timnas Jepang, Timnas Bahrain, Timnas China, dan Timnas Australia. Di laga pertama, Arab Saudi akan menjamu Indonesia. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat 6 September 2024 pukul 1 dini hari di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh. Jelang laga tersebut, Timnas Arab Saudi memanggil 31 pemain. Sesi latihan pun sudah digelar sejak Jumat 30 Agustus 2024 di Riyadh. Dalam sebuah foto yang beredar, nampak wajah Mancini begitu tegang. Mimik tersebut terlihat saat sang pelatih berdiskusi dengan stafnya di buah sesi latihan. Ketegangan di wajah Mancini cukup bisa dipahami. Pria asal Italia tersebut belum mampu memberikan sentuhan ajaib di kubu The Green Falcons. Sejak ditunjuk pada Agustus 2023, Mancini baru membawa Arab Saudi menang dalam 6 dari 14 laga. Sisanya Abdul Rahman Gharib dan kawan-kawan seri 3 kali dan tumbang 5 kali. Catatan tersebut tentu saja cukup mengecewakan bagi Federasi Sepak Bola Arab Saudi, sebab rekam jejak Mancini begitu harum di Eropa dengan deretan gelar juaranya. Wajar juga tekanan di pundak pria kelahiran 59 tahun ini membesar. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara tentu bakal membuat reputasinya tercoreng dan hampir pasti dipecat. Laga pertama melawan Timnas Indonesia tentu akan krusial bagi Mancini dan skuad Arab Saudi. Mereka diyakini bakal tampil habis-habisan saat bermain di dalam kandang. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Asisten pelatih khusus striker Timnas Indonesia Yom Ki-hoon mengungkapkan akan membenahi akurasi penyerang skuad Garuda agar bisa melahirkan predator tajam nantinya. Timnas Indonesia akhirnya menggelar latihan perdana sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 30 Agustus 2024 kemarin. Latihan kedua tim Merah Putih berlangsung di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Sabtu 31 Agustus sore. Latihan selama 2 hari ini belum diikuti lengkap oleh 26 pemain yang dipanggil ke dalam Timnas Indonesia. Akan tetapi baru pemain liga lokal yang bergabung dalam latihan ini yakni ada 12 orang. Sementara itu 14 pemain abroad akan langsung menyusul ke Arab Saudi. Dan dari 12 pemain yang telah berkumpul dan menjalani latihan, ada 3 penyerang yang akhirnya langsung merasakan digembleng oleh pelatih khusus striker asal Korea Selatan, Yom Ki-hoon. 3 pemain tersebut yakni Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Yom Ki-hoon yang langsung memimpin 3 pemain ini lantas berbicara secara gamblang soal para striker. Mantan top skor Korean VA Cup 2019 tersebut mengungkapkan kelebihan dan kekurangan penyerang Timnas Indonesia. Menurutnya, Hoki Caraka dan kawan-kawan sudah bagus karena mereka punya kekuatan yang baik. Akan tetapi mantan pelatih Suwon FC tersebut tak bisa memungkiri bahwa mereka masih punya beberapa catatan yang harus diperbaiki. Setelah memegang 3 pemain secara langsung, Yom Ki-hoon mengatakan bahwa striker Timnas Indonesia ini hanya perlu difokuskan pada tujuan utama. Dia menekankan bahwa yang akan diperbaiki dari lini depan Timnas Indonesia adalah soal akurasi. Fokus latihan striker ini akurasi, bukan power tetapi akurasi, kata Yom Ki-hoon. Dan menurutnya untuk mencetak striker tajam atau melahirkan predator di skuad Garuda, memang yang dibutuhkan pemain saat ini adalah akurasi.
Yong Ki-hun mengatakan bahwa tembakan yang dilakukan penyerang tim Merah Putih itu ada yang terlalu jauh sehingga tak bisa menjadi gol. Oleh karena itulah agar pemain timnas Indonesia tak lagi tumpul di lini depan, Yong Ki-hun menekankan bahwa yang akan menjadi fokus untuk dibenahi adalah akurasi tembakan. Dia menjelaskan bahwa pemain harus berani dan bisa mencetak gol di kotak penalti bukan dari tembakan jarak jauh. Asisten pelatih asal Korea Selatan ini menekankan bahwa tugas utama striker adalah bisa mencetak gol. Untuk itulah dia bertekad membenahi permasalahan ini agar timnas Indonesia punya predator yang selalu haus gol ke depannya. Di saat menembak butuh akurasi, makanya nggak ada tembakan jarak jauh. Tetapi jaraknya dekat dari kotak penalti karena masalah akurasi, kata Yong Ki-hun. Selain itu, Yong juga akan memperbaiki kekurangan penyerang timnas Indonesia, yakni soal keseimbangan. Menurutnya, keseimbangan tubuh Hoki Caraka dan kawan-kawan masih kurang sehingga menyebabkan mereka sering kehilangan bola. Jadi setelah menerima bola, mereka nggak tahu caranya mempertahankan, makanya sering kehilangan bola. Tapi kalau dari latihan selama 2 hari sudah ada perubahan, ujar Yong Ki-hun. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, hasil buruk timnas Indonesia U20 saat harus takluk mengejutkan dari Thailand dengan skor 2-0 di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024 pada Jumat kemarin. Melansir dari laman resmi PSSI, kekalahan ini tentunya cukup mengejutkan bagi banyak pihak. Pasalnya di laga sebelumnya timnas Indonesia U20 mampu menaklukkan tim kuat Argentina dengan skor tipis 1-2. Salah satu hal yang bisa menjadi sorotan dari laga ini adalah kurang begitu berfungsinya lini depan timnas Indonesia U20 yang dianggap menjadi salah satu permasalahan mendasar di setiap level tim nasional. Melansir dari laman transfermarket.co.id dalam ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024. Pasalnya di ajang kali ini timnas Indonesia U20 tidak membawa penyerang andalannya yakni Jens Streffen yang memang tengah menjalani persiapan bersama klubnya yakni FC Dordrecht jelang musim 2024-2025. Namun di sisi lain para penyerang lainnya yang dibawa oleh Indra Syafri dalam ajang yang digelar di Korea Selatan tersebut ternyata tidak mampu menggantikan sosok penyerang berusia 18 tahun ini. Bahkan dalam 2 laga perdana di ajang tersebut 2 gol yang dicetak oleh skuad Garuda U20 tak ada yang dari sektor penyerang. Tidak hadirnya Jens Streffen di lini depan timnas Indonesia U20 seakan-akan menjadi pembuktian di mana sektor penyerangan masih menjadi permasalahan utama di timnas Indonesia. Melansir dari laman transfermarket.co.id, penyerang keturunan Belanda Indonesia berusia 18 tahun tersebut memang sejauh ini sudah mencetak 4 gol bagi timnas Indonesia. Hal ini membuatnya menjadi sosok paling subur di sektor penyerangan saat ini. Namun hal tersebut sepertinya membuat timnas U20 secara tidak sadar bergantung pada pemain berpostur 188 cm ini. Meskipun ada beberapa nama di lini depan seperti Arkan Kaka, Osmane, Maiket, dan Muhammad Ragil, dalam kenyataannya tak ada pemain yang bisa mengimbangi atau menyamai performa Jens Streffen dalam aspek mencetak gol dan membuka peluang di lini depan. Ironisnya nama bek timnas Indonesia U20 yakni Kade Arel dan Iqbal Gwijangge muncul sebagai duet bek tengah dengan ketajaman mencetak gol yang luar biasa. Keduanya sejauh ini sudah mencetak total 7 gol bagi timnas Indonesia U19 ataupun U20. Dan tentu saja hal ini perlu segera dibenahi dan jangan sampai adanya ketergantungan terhadap satu pemain saja di timnas Indonesia.